Selamat datang di Satu Sisi. Satu Sisi kali ini masih membahas tentang tanda-tanda dan hikmahnya hari kiamat, episode 2. Berikut adalah cuplikan video dari episode sebelumnya. Jenis-jenis kiamat. Kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro. Kiamat sugro atau disebut sebagai kiamat kecil, adalah kematian yang terjadi pada sebagian makhluk ciptaannya. Kematian seseorang yang disebabkan karena penyakit atau bencana alam, seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran dan kecelakaan, merupakan contoh dari kiamat sugro. Meskipun dinamakan kiamat kecil, kiamat sugro merupakan peristiwa yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa dalam jumlah banyak. Kiamat kubro. Peristiwa tsunami Aceh tahun 2004 merupakan salah satu kejadian besar yang pernah terjadi. Namun bila dibandingkan dengan kiamat kubro atau kiamat besar, tsunami Aceh hanyalah kejadian kecil. Ketika kiamat kubro datang, seluruh makhluk di bumi ini akan musnah dan tidak ada yang tersisa satupun dari mereka. Seluruh dunia akan hancur karena besarnya peristiwa ini. Rumah yang dibangun dengan megahnya akan hancur. Monumen-monumen bersejarah di dunia tidak akan lagi dapat berdiri. Semua bangunan yang ada akan hilang dalam hitungan sekejap. Itulah besarnya peristiwa kiamat kubro. Akan tetapi, pada kiamat kubro tanda-tandanya jelas dapat dirasakan dan sudah dijelaskan dengan detail dalam Al-Quran. Lalu seperti apa tanda-tanda kiamat yang akan terjadi pada hari akhir nanti? Berikut beberapa tanda-tanda datangnya kiamat kubro yang termuat dalam sejumlah hadis mutasyabihat yang multitawil dan mengandung arti kiasan. Munculnya Dajjal. Dajjal adalah salah satu tanda kiamat yang masih menjadi tanda tanya bagi sebagian besar orang. Siapa dan kapan munculnya? Dajjal merupakan makhluk Allah yang memiliki ciri-ciri tubuh yaitu berambut keriting dan hanya memiliki satu mata di sebelah kiri, dikarenakan mata kanannya buta. Pada bagian dahinya tertulis kata kafir. Dajjal akan keluar di sebuah tempat yang bernama Danau Tiberias. Dengan kekuatannya, Dajjal mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, karena sebelumnya akan ada kemarau yang panjang. Disebabkan karena kemarau, semua tumbuhan dan hewan akan mengalami kesusahan. Namun, Dajjal mampu memerintahkan bumi untuk menyuburkan tanah, sehingga membuat tumbuhan dan hewan ternak dapat berkembang dengan baik. Kemampuan luar biasa Dajjal yang lain yaitu, ia mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Dengan kemampuannya tersebut, banyak orang yang akan mengikutinya, karena menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dajjal juga menjanjikan, siapapun yang mengikutinya, maka ia akan mendapatkan surga. Dan barang siapa yang menolak untuk menyembahnya, maka ia akan mendapatkan siksaan yang amat pedih. Bahkan akan dibunuh jika menolaknya. Sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Dajjal berupa surga, merupakan neraka bagi Allah. Dan hanya orang-orang yang berpendirian teguh yang menyembah Allah sebagai Tuhan yang akan selamat dari neraka. Dajjal akan berkuasa kurang lebih selama 40 hari di bumi. Sebagaimana yang tertera dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 40 hari Dajjal berkuasa, namun sehari bisa jadi 1 tahun, bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 1 minggu, karena waktu berjalan sangat lama. Sementara hari-hari lainnya akan sama dengan apa yang kalian rasakan sekarang. Datangnya Dajjal tidak serta-merta membuat bumi makmur, melainkan ia akan berbuat kerusakan yang menyebabkan bumi hancur. Kemunculan Imam Mahdi. Tanda-tanda kiamat yang kedua adalah munculnya Imam Mahdi. Namun, Imam Mahdi bukanlah nama, melainkan sebagai julukan yang diberikan untuk seseorang yang diutus oleh Allah. Imam dalam bahasa Arab berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapatkan petunjuk. Maka, Imam Mahdi merupakan utusan Allah yang dijadikan pemimpin dan telah diberikan petunjuk.
Ciri-ciri Imam Mahdi diantaranya yaitu, ia merupakan salah satu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi datang untuk memerangi kekejaman Dajjal yang telah berkuasa sebelumnya. Kehadirannya akan menumpas segala bentuk perbuatan yang dilakukan Dajjal. Hal ini untuk menunjukkan kebenaran kepada umat manusia, bahwa ajaran yang diberikan oleh Dajjal merupakan ajaran yang sesat, dan memerintahkan umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Dan juga umur dunia sudah sangat tua. Berbagai peristiwa seperti bencana alam yang menelan korban nyawa dan harta, mulai dari banjir bandang, kebakaran hutan, pemanasan global, tanah longsor, angin topan, bumi meletus, gempa bumi, dan sebagainya, adalah sebagian buktinya. Itu pun belum ditambah dengan wabah sejumlah penyakit, ditambah munculnya penyakit yang hingga sekarang belum ditemukan obatnya. Sebenarnya, semua bencana yang terjadi, tidaklah kosong dari pesan-pesan ilahi. Seakan alam mengingatkan manusia agar sadar akan perangainya yang sudah tidak layak untuk mengemban amanah kekhalifahan di muka bumi. Juga mengingatkan akan adanya kehidupan abadi pasca kehidupan fana ini. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Imam Mahdi tidak akan sendiri dalam memerangi Dajjal. Nabi Isa alaihi salam juga diutus Allah untuk turun tidak membawa ajaran dan syariat baru, melainkan membawa ajaran yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu beriman kepada Allah. Turunnya Nabi Isa telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 55 yang berbunyi, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, Aku akan mewafatkan dan mengangkatmu kembali padaku, menyucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu atas orang yang kafir sampai kiamat tiba. Kepadaku engkau kembali dan aku beri keputusan tentang apa yang diperselisihkan olehmu." Menara putih di sebelah timur kota Suriah menjadi tempat turunnya Nabi Isa ke bumi. Turunnya Nabi Isa sebagai tanda-tanda kiamat yaitu, bersama Imam Mahdi untuk melawan Dajjal dan meruntuhkan kekuasaannya selama beberapa waktu di bumi ini. Pertempuran Nabi Isa bersama Imam Mahdi untuk menumpas Dajjal, berakhir dengan terbunuhnya Dajjal akibat dadanya tertombak oleh Nabi Isa alaihi salam di depan pintu Lut di kompleks Masjidil Aqsa. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Tanda-tanda kiamat kubro selanjutnya yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Al-Quran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj yaitu kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj disebutkan terkurung dalam lembah yang diapit oleh dua gunung, Raja Zulkarnain yang mengurungnya. Dengan tembok besar yang mengelilingi, Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar darinya. Namun, dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 96, disebutkan bahwa nantinya tembok penghalang tersebut akan runtuh, maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj untuk membuat kerusakan di bumi. Mereka akan meminum air yang ada di Danau Tiberias, tempat yang diyakini keluarnya Dajjal. Tidak ada satupun manusia yang mampu menghentikannya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Ya'juj dan Ma'juj akan mati karena diserang oleh hewan sejenis ulat yang membuat badannya membusuk. Kemudian datang burung-burung yang mengangkat Ya'juj dan Ma'juj dari bumi, lalu turunlah hujan yang membersihkannya. Terbitnya matahari dari barat. Tanda-tanda kiamat lainnya yang tidak kalah mengejutkan bagi umat manusia yaitu, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Terbitnya matahari dari barat telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Hari kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari barat, semua akan berubah menjadi beriman. Namun, iman seseorang sudah tidak lagi bermanfaat jika sebelumnya tidak beriman, atau tidak mendapatkan manfaat dari imannya itu. Bukan hanya Islam saja yang menunjukkan bahwa matahari suatu saat akan terbit dari sisi barat, ilmu sains juga memprediksi bahwa matahari terbit dari barat bukanlah hal yang mustahil. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa rotasi bumi yang terjadi selama ini akan mengalami perlambatan yang menyebabkan arah perputarannya terbalik. Selama ini bumi berputar dari barat ke timur, sehingga matahari terlihat terbit dari barat. Nantinya bumi akan berputar dari timur ke barat, sehingga matahari seolah terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat,
maka sudah tertutup semua amal perbuatan baik. Munculnya asap yang mematikan. Kemunculan asap yang membuat manusia yang menghirupnya mati, merupakan tanda-tanda kiamat yang lainnya. Asap atau ad-dukhan dalam Al-Quran merupakan ancaman bagi manusia. Dukhan pertama kali muncul pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dukhan muncul untuk sebagai azab bagi kaum kafir Quraisy yang telah memusuhi Nabi. Dukhan akan muncul kembali di hari akhir nanti selama 40 hari 40 malam. Bumi akan terasa gelap akibat asap tersebut. Asap tersebut membuat manusia yang menghirupnya dapat mati. Tetapi bagi umat manusia yang beriman, asap ini hanya akan menimbulkan efek seperti orang terkena flu. Sebaliknya, pada orang yang berdosa akan mengakibatkan panas seperti membakar kulit. Hikmah yang dapat diambil dari mempercayai datangnya hari kiamat. Segala perbuatan baik dan buruk pada akhirnya akan mendapatkan balasan. Bagi orang yang beriman, tanda-tanda kiamat merupakan cara untuk mengingatkan manusia bahwa segala perbuatan yang dilakukannya saat ini akan mendapatkan balasan nantinya. Tidak akan ada yang kekal abadi di dunia. Kecantikan, ketampanan, kekayaan, harta benda yang dimiliki di dunia bukanlah hal yang akan selamanya ada. Suatu saat semua itu bisa saja hilang dalam sekejap mata. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di satu sisi.